Shalom. 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 Kita percaya setiap kita yang hadir, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah, kita bersuka cita karena kita diberikan kesempatan lagi untuk memuji bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan hari, Tuhan menyertai kita, menjaga kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa penyertaan-Mu dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu menopang kami, menggendong kami, menuntun kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, akan memuji Engkau Tuhan, akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, baik yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Kau sertai juga Tuhan, apabila jemaat ada yang dalam perjalanan menuju ke gereja Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan, supaya mereka tiba tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau adalah penyelamat kami, Engkau penolong kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, akan meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ini pujian kami Tuhan, ini persembahan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban. Amin. Amin. Penghibur pelindung kami, penghibur, Kau pelindung kami Tuhan, menara kekuatan setiap semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Amin. Nama-Mu ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari cepat kita bangkit berdiri, kita angkat awal dari pujian lagi, nyanyi dan bersoraklah, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji penghibur kami, penghibur pelindung kami, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah.
tunduk. Amin. Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Sia Kau Tuhan, katakan tiada janji seperti yang ada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada. Katakan tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sembah, mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang layak terima pujian, kami bersyukur, kami naikkan pujian, kami naikkan pujian, hanya untukmu, hanya untukmu. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Kau baik Tuhan, sungguh teramat baik Tuhan. Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Di saat dunia bergelora Tuhan, hanya Engkau menara perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan seperti Engkau, Bapa yang mengasihi anak-anaknya Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih setiamu tak berkesudahan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Kau menara perlindungan kami. Kami naikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan terbuka Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, amin, dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Dia. Tuhan, pujian
terimalah pujian kami Tuhan. Nama-Mu besar Tuhan, dan layak kami puji Tuhan. Puji. Besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapaknya Tuhan yang layak kami puji. Amin. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, hati kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Amin. Oleh sebab itu, mari kita datang dengan sukacita, kita mau menari buat Tuhan. Amin. Amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita menari buat Tuhan. Katakan kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, amin. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Di sini siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Pasti kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita katakan bahwa Engkau baik, teramat baik. Amin.
kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup kami. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Katakan, Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup kami. Amin. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik. Katakan, Engkau baik. Amin. Teramat baik, Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Katakan, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya melihat ada orang baru yang datang ke gereja setelah sekian lama. Kita bersyukur karena Tuhan masih pelihara kita bisa melihat, oh ternyata ada, oh dia sehat, oh dia gak kenapa-napa. Kita bersyukur ya, karena sosial media juga sekarang berkembang, kita bisa nanya, gimana kabarnya gitu. Kita bersyukur bahwa walaupun di zaman sekarang yang kita mengalami semua kesusahan, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan yang pegang kita, Tuhan yang gak pernah lepaskan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan katakan, jangan kamu takut, sebab Tuhan beserta kita. Tuhan katakan, jangan bimbang, sebab Dia Tuhan yang selalu menopang kita, selalu meneguhkan kita. Dia batu karang kita, menara pertolongan kita. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang
terangku. Yesus Tuhan, Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita angkat pujian dari awal lagi. Ku tidak takut, Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang kami. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kami.
memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes, haleluya, 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 haleluya. Yes, haleluya. Inilah Tuhan proklamasi kami pada pagi hari ini, bahwa aku tidak takut, kami tidak takut, sebab ada tangan Tuhan yang memegang kami. Ada Tuhan yang memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi. Itulah Tuhan yang menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tidak ada kuasa apapun yang dapat menyentuh kami. Dan tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghancurkan dan membinasakan kami. Sebab Yesus Kristus Tuhan, pembela kami yang agung, juru selamat kami yang hidup, dan gembala kami yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini yang kami naikkan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Kiranya sembah dan puji kami memenuhi tahta-Mu pada pagi hari ini. Dan pujian kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Lebih daripada itu, biarlah hidup kami, sikap perbuatan kami juga menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mohon Tuhan, Kau mengurapi setiap kami yang akan mendengar firman Tuhan, dan hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berikan, curahkan atas hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan, urapan dari tempat yang maha tinggi, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan berasal dari hikmat manusia, bahkan kedagingan manusia, tapi biar boleh semua datang dari hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kuduskan seluruh keberadaan hamba-Mu, supaya hamba-Mu layak untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Baik. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan shalom juga jemaat yang ikut ibadah ini di rumah masing-masing. Kami percaya kita semua mengalami lawatan Tuhan, baik kita yang ada di gereja dan juga saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yehova Sama, Yehova Sama, Tuhan Maha Hadir. Amin. Amin. Saudara, Tuhan hadir di sini dan Tuhan juga hadir di rumah saudara masing-masing. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, minggu lalu firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Daulat Tambunan. Siapa yang masih ingat apa firman Tuhan minggu lalu? Menanti pertolongan dari Tuhan. Wah, mantap ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Nimade.
Ya, puji Tuhan. Ya kalau Nimade lupa sih bangetan, orang dia WL juga. Kenapa nggak mau Nah, ya itu dah muncul. Saudara, hari ini firman Tuhan bicara tentang jalan keluar dari Tuhan. Saya tahu agak nyambung sedikit dengan khotbah minggu lalu. Jalan keluar dari Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita buka kitab kita dalam 1 Korintus. Ini ayat yang tidak asing bagi kita, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pasti sudah hafal. Klik dari situ aja, Sak. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Terjemahan lama disebut lazim, umum, ya. Jadi semua orang mengalami, semua orang juga menghadapinya, bukan hanya kita orang percaya. Ini disebut dengan pencobaan-pencobaan yang lazim. Virus corona bukan hanya untuk orang kita yang ngalamin, bukan kita saya yang ngalamin, tapi orang lain pun mengalami, bahkan seluruh dunia mengalami. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, baca bersama-sama, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang saya garis merah itu menjadi penekanan pada pagi hari ini. Ia akan memberikan jalan keluar. Karena itu tema pagi ini adalah jalan keluar dari Tuhan. Tolong diklik. Ini kejauhan, mungkin masukin di situ kali ya. Enggak nyampe. Klik dari sana aja, Sak. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, setiap orang yang menghadapi masalah atau pergumulan pasti ingin ada jalan keluar. Semua, kita pun. Ya, kita semua ingin ada jalan keluar dari setiap masalah kita. Mereka berpikir dan berusaha keras. Setiap orang akan berpikir dan berusaha keras. Bahkan dengan berbagai cara untuk mendapatkan jalan keluar. Misalnya minta tolong keluarga. Aduh, saya sudah nggak bisa, ini lagi tolong dong. Datang kepada keluarga, kepada anggota keluarga, kepada family, kepada siapapun, ya. Sahabat, mungkin dia pikir sahabat saya bisa memberi jalan keluar, sahabat saya bisa menolong, sahabat saya yang begitu dekat dengan saya, teman, orang punya jabatan. Wah, saya akan minta tolong dia, pasti dia bisa tolong saya. Betulan dia punya jabatan, punya posisi di pemerintahan, punya kedudukan. Orang pintar. Kata lain dari dukun, orang-orang pintar, ya, datang. Orang pintar dan lain sebagainya, ya. Masih banyak. Klik lagi. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi hanya ada pada Tuhan. Tolong diklik sak ininya nggak nyampe, ya, nggak nyampe nih, terlalu jauh kan, ya. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus percaya bahwa jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi hanya ada pada Tuhan. Pertolongan kita sebagai orang percaya hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
Mazmur 121 ayat 2. Ayat 1-nya berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Dari manakah datang pertolonganku? Kata pemazmur, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada pertolongan yang lain selain dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang bisa memberi jalan keluar untuk kita dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, apapun problem kita, hanya Tuhan yang bisa memberi jalan keluar. Nah, saudara, bagaimana? Tapi kadangkala jalan keluar Tuhan itu bagaimana? Klik, ya. Yang pertama, saudara, seringkali jalan keluar Tuhan itu sederhana. Jalan keluar Tuhan itu sederhana. Saking sederhananya, pakai saking nih ya. Zaman Orde Baru kan banyak pakai saking ya. Saking sederhananya ya. Sampai orang, gitu aja. Kadang-kadang manusia itu tidak suka dengan yang sederhana. Tuhan kasih jalan keluar yang sederhana, mereka, loh masa sih? Oh gitu aja. Maunya yang jelimet gitu kan. Padahal Tuhan tahu kita udah dengan masalah kita ada udah berat, kita udah kusut, ya otak kita udah kusut. Tapi begitu mau dikasih jalan keluar, maunya kasih jalan keluar yang susah lagi. Memang begitulah manusia. Kasih jalan yang ini, waduh. Ya kan? Kalau yang sederhana kayak Menteri Kesehatan kita kan cuma sederhana sekali ininya. Yang penting jaga kesehatan, banyak berdoa, hati gembira. Hanya gitu kan? Ini virus ini bisa dikalahkan, virus ini tidak berbahaya. Yang penting saudara makan makanan yang bergizi, bernutrisi, banyak berdoa, hati sukacita. Wah, dianggap, wah ini menyepelekan masalah. Akhirnya ada petisi supaya beliau diganti. Karena terlalu sederhana. Manusia kadang-kadang gak suka yang sederhana-sederhana. Ya. Tapi ini kadang-kadang Tuhan memang bukan kadang, lebih sering kali Tuhan memberi jalan keluar kepada manusia itu, jalan keluarnya itu sederhana. Misalnya apa yang pertama? Berdoa. Berdoa. Kok berdoa sih? Mana mungkin sih kalau berdoa saja segala sesuatu bisa beres, mana mungkin hanya doa segala sesuatu bisa selesai. Kok berdoa? Terlalu sederhana. Berdoa. Saudara, kemarin sore untuk Jakarta dan pagi untuk Jerman, saya melayani secara virtual, menyampaikan firman Tuhan secara virtual. Sekarang canggih ya, dari Jakarta bisa khotbah ke Jerman tanpa biaya, tanpa ongkos. Itu yang ikut dari berbagai kota di Jerman, saudara. Yang ikut itu ya, via Zoom. Bisa canggih juga nih, saya nggak perlu beli tiket, bisa melayani di Jerman. Nah, ketika dibuka kesaksian-kesaksian, ada seorang bapak bersaksi bahwa dia udah bingung, dia sakit, obat tinggal sedikit. Udah mau habis tapi penyakitnya belum berubah. Lalu dia berdoa. Pada waktu dia berdoa, penyakitnya sembuh. Sederhana kan? Seorang ibu bersaksi juga. Dia suaminya orang Jerman. Yang ya, saudara jangan pikir orang Jerman itu semua Kristen, saudara. Semua percaya Tuhan. Kalau saudara ke sana terkaget-kaget. Enggak.
Nah, dia sakit, nggak bisa jalan. Katanya kakinya kalau ini diseret-seret. Ke dokter bilang kamu harus operasi segera. Tapi istrinya bilang, gak usah operasi, berdoa saja. Hah? What? Apa berdoa? Katanya. Saudara, berdoa saja. Iya, berdoa. Dia gak percaya. Terlalu sederhana. Masa penyakit seperti ini kok berdoa? Nah, saudara. Tapi istrinya bilang, berdoa. Tuhan pasti tolong. Istrinya berdoa. Akhirnya ke dokter lagi. Dokter bilang, kamu tidak perlu dioperasi. Saya lihat kamu sudah lebih baik. Wah saudara, ternyata sederhana. Seringkali manusia tidak suka dengan dikasih jalan keluar sederhana oleh Tuhan. Tuhan maunya manusia ini yang menjelimet. Oh kalau kamu mau beres dari ini, kalau kamu mau selesai masalah kamu ini, kamu harus potong kucing hitam. Semuanya kucing itu harus warnanya hitam. Dan kamu motongnya juga harus di tempat yang gelap, gak boleh pakai senter. Dan motongnya mesti pakai golok yang hitam. Oh semua yang hitam. Dan kamu juga harus pakai pakaian hitam. Kalau yang begitu, wah, orang dengan sukacita melaksanakan. Oh yes Pak, iya. Kalau dikasih yang model-model seperti itu. Tapi yang kalau dia berdoa. Seringkali kita menganggap doa itu sederhana. Seringkali kita menganggap doa itu hal yang sepele. Seringkali kita menganggap doa itu ya paling belakang. Ditempatkan doa paling belakang. Nanti saja berdoa. Gunakan dulu segala pikiran, segala pengetahuan, segala pengalaman kita. Padahal Tuhan kasih jalan keluar, berdoa. Doa itu bukan sesuatu yang sederhana. Doa justru dapat mengubah segala sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Perkara-perkara yang sulit menjadi tidak sulit. Ketika kita berdoa. Saudara masih ingat ketika Nebukadnezar bermimpi. Pagi-pagi dia bangun. Dia panggil pegawai-pegawainya yang orang-orang bijak. Dia ceritakan. Hai kalian harus mengartikan mimpi saya tadi malam. Daulat Paduka. Itu mau Daulat Tambun. Daulat Tambunan ini. Daulat Paduka. Tolong ceritakan. Gara-gara habis korban di Jerman mau tolong ya dicolong. Tolong Paduka. Ceritakan Paduka. Paduka mimpi apa tadi malam? Justru itu persoalannya. Aku lupa apa yang aku mimpi. Saudara. Orang dia yang mimpi dia lupa. Orang disuruh mengartikan mimpinya. Ini kan sudah rada-rada ini ya, itu udah jam 7:10, begini miring tuh. Coba, dia mimpi, Nebukadnezar mimpi, dia lupa mimpinya tapi harus mengartikan mimpinya. Ini sesuatu yang sangat tidak mungkin, sesuatu yang sulit. Dan kalau kalian tidak bisa mengartikan mimpiku, kalian semua orang-orang bijak di negeri ini akan kubunuh semua. Percuma kalian hidup. Percuma aku membayar kalian. Mimpiku aja kalian gak tahu. Wah. Dan dia sudah menyatakan akan membunuh semua orang-orang bijak di negeri Babel. Lalu Daniel menghadap Aryok. Aryok itu jabatannya semacam sekretaris negara, panditera. Bilangin, aku menghadap Nebukadnezar. Menghadap, Tuanku berikan kami waktu.
untuk kami mengartikan, bukan kami yang mengartikan mimpi, tetapi Tuhan yang ada di surga akan menyingkapkan apa arti mimpi Tuhanku. Lalu Daniel datang ke teman-temannya, Hananya, Misal, siapa lagi satu? Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia ceritakan dan mengajak mereka, kita harus berdoa. Dan ketika mereka berdoa, apa yang terjadi? Tuhan membukakan kepada Daniel, Tuhan menyingkapkan kepada Daniel apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar dan apa artinya. Saudara, akhirnya Daniel menghadap Nebukadnezar dan dia mengatakan, mimpi Tuanku adalah ini dan artinya bla bla bla. Saudara, baca itu nanti ya Daniel pasal 2. Jadi kalau kita lihat, kelihatan sederhana. Doa. Saudara, dan kata kita pikir, wah ini kan masalah seberat ini, sepelik ini, sesulit ini, masa hanya dengan doa? Saudara, justru ketika kita berdoa, Tuhan membukakan kita, Tuhan memberikan kita hikmat. Sehingga kita bisa menjadi kreatif, muncul kreativitas kita. Saudara, banyak ada orang yang misalnya tugasnya marketing itu kan kadang-kadang susah, mesti penuh dengan kreativitas. Apalagi zaman sekarang, zaman susah ini untuk menjadi seorang marketing. Susah. Wah, saudara. Tuhan memberi jalan keluar. Berdoa. Dengan doa Tuhan bisa memberikan kepada kita kreativitas. Pikiran kita menjadi kreatif. Sedikit kesaksian. Boleh kali ya. Anak kami ada masalah di kantornya. Wah, berat. Saya katakan, berdoa dek, berdoa. Ayo kita berdoa. Nah, setelah kami berdoa, selesai sudah, ada jalan keluar. Amin. Tuhan kadang-kadang memberi jalan keluar sederhana. Doa. Ya. Yang kedua saudara. Next, ya. Bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Bertobat berbalik kepada Tuhan. Sederhana kan? Ketika Yosua kalah tentaranya menghadapi Ai. Kan mereka baru saja di dalam Yosua pasal 6, mereka baru saja mengalami kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang dahsyat. Mereka merobohkan tembok Yeriko yang tebalnya 2 mobil lewat bisa berpapasan. Yang mustahil dirobohkan, mustahil dihancurkan. Dan mereka diberi jalan keluar oleh Tuhan sederhana sekali. Coba kelilingi tiap hari, keliling. Jangan bersuara lagi. Gak boleh ngomong, semua pakai masker. 6 kali. Pada hari yang ke-7, setiap hari 1 kali. Pada hari yang ke-7, 6 kali. Saudara, kan akhirnya tembok itu roboh. Dan mereka bisa mengalahkan Yeriko, kota yang bentengnya begitu kuat. Lalu ketika mau menyerang kota Ai, orang-orangnya ngomong, Yosua maksudnya, Pak Yosua, kita nggak usah banyak-banyak lah, kota itu kecil, dengan sedikit saja pasti bisa kita kalahkan. Oke, laksanakan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Israel kalah. Menyedihkan,
mereka lari ketakutan dikejar oleh musuh. Lalu Yosua, dalam Yosua pasal 7, dia tersungkur berlutut, mengoyakkan pakaiannya. Apa kata Tuhan? Yosua, tidak perlu. Buat apa kamu berlutut? Bangun. Kamu kalah karena ada orang dari bangsamu yang telah melanggar perintahku. Tuhan memberi perintah supaya nanti ketika Yeriko kalah itu tidak boleh ada mengambil barang apapun. Tapi kita tahu ada yang orang bernama Akhan mengambil beberapa emas, perak dan menyembunyikan di kemahnya. Ada orang yang telah melanggar. Ya, artinya, buat apa kamu? Sekarang Tuhan nggak suruh berdoa. Buat apa kamu berdoa? Tidak perlu berdoa. Sekarang bangun. Karena ada dosa, apa yang harus dilakukan? Bertobat. Ketika Yosua mohon ampun, bangsa ini bertobat, lalu akan ngaku, dan dia dihukum. Dengan mudah Israel mengalahkan kota Ai. Dan kalau Tuhan terus berbalik, saudara, ketika pada zaman Raja Ahab memerintah Israel Utara, karena dosa bangsa Israel yang menyembah berhala, menyembah dewa Baal, maka terjadilah kekeringan selama 3,5 tahun. Saudara bayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan, embun pun tidak ada. Betapa keringnya. Udah negara di Timur Tengah tidak ada hujan, kering luar biasa. Rakyat menderita. Lalu Elia mengumpulkan mereka di Gunung Karmel. Pada waktu itu disuruh mereka imam-imam Baal. Mereka kan suruh mempersembahkan korban. Kalau siapa yang berdoa tidak boleh pakai api. Harus api langsung dari Tuhan. Kalau memang Baal itu Tuhan, biarlah akan terjadi api. Kira-kira begitu. Nah saudara, saya tidak di situ penekanannya. Tapi ketika giliran Elia tampil, Elia menyuruh mereka, ayo bangsa, mendekatlah. Mendekatlah ke sini. Mendekat. Padahal itu disuruh isi air sampai penuh, sampai luber. Kalian semua mendekat. Dan Elia mengumpulkan 12 batu sebagai lambang 12 suku Israel, disuruh mendekat. Lalu Elia berdoa, memohon ampun kepada Tuhan atas bangsanya. Begitu Elia berdoa, terjadi api. Dan semua bangsanya mulai berseru, benar dia Tuhan, dia Yahweh, dia Yahweh, dia Tuhan Elohim kita, dia Tuhan. Mereka berlutut, mereka menyembah, mereka bertobat. Dan ketika mereka berbalik kepada Tuhan, tidak lama kemudian hujan turun atas Israel. Sederhana saudara, kadang-kadang jalan keluar Tuhan kita yang tahu. Ada kalanya Tuhan terus berdoa, ada kalanya Tuhan tidak suruh kita berdoa. Kembali kepadaku, bertobat dari dosa-dosamu. Saudara, ada banyak kisah di Alkitab. Jalan keluar Tuhan berikan dengan berbalik kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, bertobat dari segala dosa. Seringkali ketika kita sudah berdoa dan berdoa belum terjadi apa-apa, kita koreksi. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita minta ampun kepada, ada hal yang perlu kita tinggalkan. Mungkin kita sudah terlalu jauh melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan perlu kita bertobat. Sederhana. Kadang-kadang orang gak mau. Yang ketiga saudara,
lakukan firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sederhana sekali. Lakukan firman Tuhan. Pada waktu siapa? Naaman kan kusta. Panglima tentara negeri apa? Asri tahu? Ingat? Naaman? Aram ya, negeri Aram. Terima kasih Asri. Aram ya. Panglima tentara Aram. Kusta. Coba jabatan panglima tentara. Tapi kusta. Lalu pembantunya yang orang Israel, budaknya orang Israel, ngasih tahu di Israel ada nabi, pergilah ke sana. Lalu dia ke sana. Singkat cerita dia menghadap Elisa. Elisa biarpun dia panglima, dia tidak sujud-sujud menyembah, memberi hormat dan sebagainya. Dia cuma sampaikan melalui Gehazi, suruh mandi 7 kali di sungai Jordan. Awalnya dia, sungai kotor begini, panglima suruh mandi di kali, saudara. Panglima suruh mandi di sungai. Memang sungai Jordan itu agak kotor. Suruh mandi di sungai. Wah, dia kok gampang banget, sepele banget, sederhana banget. Coba. Mungkin kalau dia dikasih syarat-syarat yang yang sulit kali ya, baru apalagi dia seorang panglima kan, disuruh apa, kamu harus koprol dari sini sampai di warung bude gitu misalnya kan, balik lagi selama 7 kali, bolak-balik, besok lakukan lagi selama 7 kali. Mungkin dia dengan senang hati, gue tentara, koprol ini biasa. Ini nggak capek, suruh push up 50 kali, alah ini mah kecil, tentara biasa push up, latihan dan sebagainya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, semua suruh mandi 7 kali, sungai Yordan. Nggak sulit kan, sederhana. Jalan keluarnya untuk kesembuhannya sederhana sekali. Tetapi Naaman sempat nggak mau. Dia ngambek, udah nggak ditemuin oleh Nabi. Disuruh mandi di kali. Ini beneran nggak sih? Serius nggak sih? Jangan-jangan nih. Jangan-jangan gue di prank ini. Iya. Gue di prank ini. Masa suruh mandi di kali? Dia nggak tahu gue ini panglima. Lalu anak buahnya berani, siap komandan. Seandainya komandan dikasih tugas yang syarat lebih berat, diperintahkan yang atau disuruh melakukan yang lebih susah, komandan pasti bersedia demi kesembuhannya, ya kan? Iya. Lah ini cuma masalah belum mandi, apa susahnya sih komandan? Udah tinggal ikutin. Akhirnya ya udah dia ikut mandi. Pertama masuk air belum, kedua belum, besok mandi, pokoknya 7 kali lah. Nggak tahu ini 7 hari berturut-turut atau 1 hari itu dia 7 kali nyemplung, nggak tahu. Pokoknya pertama nggak, begitu ke-7, kulitnya mulus, ya kan, kayak kulit bayi. Tapi bukan bayi kudanil, saudara. Pokoknya mulus ya. Sederhana ya. Coba, dia maunya dikasih tugas sulit. Kadang-kadang Tuhan memberi jalan keluar itu sederhana. Bukan kadang-kadang, lebih sering. Ini sederhana. Saya ingat selalu Bapak Gembala kita malam ngomong, kita mulailah dengan yang sederhana. Memang pola Tuhan kadang-kadang sederhana, nggak rumit-rumit. Ya, sederhana. Suruh mandi.
Coba kalau dia nggak mau, sembuh nggak? Itu prajuritnya sungguh lebih bijak. Tuhan kalau dikasih tugas atau dikasih syarat yang lebih sulit dari ini, Tuhan pasti lakukan. Ini apa susahnya Tuhan? Cuma mandi. Dan ketika Naaman turuti, sembuhlah dia dari kustanya. Haleluya. Saudara, kita tahu dalam Lukas pasal 5 tentang Petrus, nelayan yang luar biasa. Dia dari malam sampai pagi menangkap ikan, tidak mendapatkan ikan apapun. Kemudian ketika dia balik nggak dapat apa-apa, lalu Tuhan Yesus meminjam perahu dia untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengajar. Setelah itu, sekarang Petrus, kamu bawa ke tempat yang lebih dalam, lalu kamu tebarkan jalamu. Saudara, sederhana sekali. Petrus ini lahir di daerah Danau Galilea. Dia tahu persis, tahu apal benar tentang Danau Galilea. Mungkin semua orang di Galilea itu, danau itu kenal sama dia. Ikan-ikan dia pun tahu jenis-jenis ikan di Galilea. Dan dia juga bukan nelayan yang baru kemarin. Nelayan sudah kawakan. Dia bisa saja, Tuhan, saya dari semalam-malaman sampai pagi sudah bukan hanya lebih dalam, budok ke tengah sekali, nggak dapat apa-apa. Tuhan suruh saya ke tempat dalam. Kalau masalah danau ini, saya lebih tahu dari engkau. Mungkin kalau dia belum panggil guru, saya lebih tahu dari kamu. Saya dari kecil, dari orok, saya lahir di sini. Saya pokoknya hafal. Tapi Simon berkata, karena engkau yang menyuruh, maka aku lakukan. Dan apa yang terjadi? Ketika dia taat, firman Tuhan mencatat, dia mendapat ikan begitu banyak, sampai jalannya hampir koyak. Sederhana, seringkali jalan keluar Tuhan itu sederhana. Saking sederhananya orang kadang-kadang, gak mau lakukan. Tapi kita minta, Tuhan beri aku jalan keluar. Begitu kasih jalan keluar, masa gini aja sih? Saudara, Tuhan tahu kau udah ribet dengan pikiranmu, udah mumet. Karena itu Tuhan kasih jalan keluar yang sederhana. Selanjutnya jalan keluar Tuhan itu bagaimana? Next. Jalan keluar Tuhan itu kadang-kadang melalui apa yang ada. Ya, seringkali melalui apa yang ada. Ya, misalnya, coba Keluaran pasal 14 ayat 23 sampai 25. Ketika bangsa Israel baru saja mereka bebas dari Firaun, mereka nyebrang dengan selamat. Lalu mereka berjalan, sampailah mereka di satu tempat yang bernama Mara. Mereka haus karena persediaan air mereka sudah habis. Ada air, mereka begitu sukacita, ada air. Ketika air itu diminum, pahit. Mereka teriak, pahit Musa, pahit. Air apaan ini? Musa berdoa. Kenapa kata Tuhan? Tuhan gak suruh, Musa kamu mesti beli dulu. Cari ke toko kimia yang jual kimia.
Jual ini apa, mesti garam apa kayak garam Inggris, garam apa yang bisa menetralisir air yang pahit menjadi tawar. Wow, kalau disuruh begitu Musa pergi kemana? Belum ada toko kimia. Atau suruh apa, melakukan apa? Tuhan yang berkata, Musa, lemparkan sepotong kayu. Sederhana. Tuhan seringkali memberi jalan keluar melalui apa yang ada. Apa yang ada padamu. Apa yang ada? Kayu. Tuhan suruh, yang ada cuma kayu. Lemparkan. Dan begitu Musa melakukan itu. Ayo sekarang minum. Begitu diminum. Waduh. Rasanya. Kalah itu air yang diboikot itu. Ya. Saudara. Akhirnya mereka minum, waduh. Seger, ya kan? Lalu Keluaran 17 ayat 4 sampai 5. Keluaran Israel bersungut-sungut lagi kan. Mereka haus lagi ketika mereka sampai di Rapidin. Musa, kami haus, kamu kenapa bawa kami ke sini, tidak ada air dan sebagainya. Tuhan suruh Musa ngajak penatuannya pergi. Apaan Tuhan, ini cuma ada batu-batu. Apa yang ada padamu? Tongkat. Pukul batu itu akan keluar air. Air keluar. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Seorang janda miskin, janda hamba Tuhan. Saudara, ini janda kadang-kadang mungkin ya zaman dulu hamba Tuhan tidak mewariskan apa-apa. Sampai istri yang ditinggal dan anak-anaknya kesulitan makan, kesulitan keuangan. Nah, ini akhirnya janda ini kesulitan. Dia sudah terlalu banyak utang untuk beli makanan, untuk beli apa, mungkin ngutang. Saking susahnya. Nah, dia datang kepada Elisa. Elisa enggak neko-neko, coba tanya, apa yang ada padamu? Saudara, enggak mungkin tidak ada sesuatu dalam hidup kita. Apa yang ada padamu? Hanya sedikit minyak. Kamu pinjam galon ke tetangga. Pinjam buat apa? Pokoknya kamu pinjam aja galon tetangga orang, pokoknya sebanyak-banyaknya kumpulin. Wah, dia pinjam, kamu anaknya dan anak-anak juru, kamu pinjam galon ke tante Silvi sana, ya kan, ke sana tante Aileen sana. Wah, pokoknya pinjam, kumpul. Mana lagi? Udah nggak ada sebut tetangga, udah semua dipinjemin. Ya udah, minyak itu dituangkan. Alkitab mengatakan tidak habis, terus mengalir sampai galonnya semua sudah penuh. Lalu dia lapor kepada Nabi. Tuhan, Nabi Elisa sudah. Sekarang kamu jual. Bayar utang-utangmu, sisanya kamu untuk hidup. Saudara, lalu 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Raja-Raja 4 38 41. Pada waktu itu Elisa dan murid-muridnya kelaparan karena mereka nggak ada makanan. Mungkin waktu itu masih masa sulit. Paceklik. Lalu udah kalian masuk sana ke hutan cari apa kek? Mereka nemukan kayak labu katanya gitu kan. Wah ini potong-potong. Wah udah matang mereka. Wah karena udah lama, udah mungkin lapar mereka makan. Wah ternyata itu tidak boleh dimakan. Dan mereka semua, jadi mereka keracunan. Mereka mungkin waktu itu nyicipin kali ya. Waktu nyicipin itu mereka kelojot atau gimana, nggak tahu ya.
Oh kenapa ini? Panik. Semua panik, aduh. Tapi Elisha nggak panik. Dia ambil tepung, cerat, aduk, makan. Dan semua sehat. Matius pasal 14, 15 sampai 21 kita tahu ceritanya ini, ya. Ketika orang banyak berkumpul dan ikut Tuhan Yesus dari pagi sampai petang, lalu Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka lapar. Murid-murid sudah lebih dulu ngomong, "Guru, hari sudah petang, suruh mereka pergi pulang mereka ke rumah masing-masing supaya mereka bisa beli makanan. Karena hari sudah petang." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan." Waduh, pikiran murid-murid 200 dinar. Ini roti seharga 200 dinar tidak cukup. Dan hari segini siapa lagi yang bisa kita beliin roti? Kepada siapa kita beli roti jam segini? Itu murid-murid. Lalu Tuhan Yesus, "Berapa roti yang ada pada kalian?" "Ini ada yang membawa 5 roti dan 2 ikan, bawa ke sini." Setelah Tuhan mengucap syukur, "Bagikan." Pada waktu dibagikan, kita ingat ceritanya, sisa berapa? Sisa 5.000 bakul ya. Sisa 12 bakul. Sudah kita lihat. Seringkali Tuhan memberi kita jalan keluar dengan apa yang ada. Sesulit apapun kita, seringkali Tuhan pakai dengan apa yang ada padamu. Kadang-kadang orang panik duluan. Misalnya, wah terjadi pemutusan hubungan kerja, terjadi PHK, saya di PHK. Seolah ketika di PHK dunia sudah kiamat. Kiamat gua. Artinya kiamat untuk dia, dirinya itu udah merasa udah kiamat. Lalu ketika berdoa, apa yang ada padamu? Tuhan, aku hanya punya keterampilan membuat kue. Lakukan, do it. Ada apa yang ada padamu? Tuhan seringkali bekerja dengan melalui apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita. Mungkin sesusah-susahnya kita pasti ada sesuatu yang Tuhan mau. Tuhan, suamiku kena PHK misalnya. Tuhan, aku punya PHK. Lalu apa yang ada padamu? Aku punya keterampilan Tuhan memperbaiki sepeda. Ya, udah buka bengkel sepeda. Nanti dari situ Tuhan bisa memelihara hidup kita. Amin. Apalagi sekarang lagi booming sepeda. Wow. Bengkel sepeda rame. Sama dengan bengkel motor. Apa yang ada padamu? Mungkin talenta, keterampilan yang sedikit sederhana. Tuhan, aku hanya punya keterampilan seperti ini. Saudara, Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan apa yang tidak kita miliki. Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Musa, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan. Go, pergi. Selamatkan bangsaku dengan tongkatmu. Tuhan Yesus enggak panik. Jadi bertanya, apa yang ada pada kalian? Jadi sudah dikasih Tuhan, jalan keluar Tuhan itu seringkali melalui apa yang ada. Selanjutnya,
Bagaimana supaya kita dapat jalan keluar? Yang pertama sudah berserah penuh kepada Tuhan. Berserah penuh. Ya. Surrender, berserah. Percaya, menyerahkan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan bersuruh berdoa, ya berdoa. Percaya ketika kita berdoa, Tuhan akan melakukan sesuatu, atau Tuhan pasti melakukan sesuatu. Tuhan pasti mengerjakan sesuatu setelah kita berdoa. Tidak perlu panik, tidak perlu takut, berserah. Dan ketika kita berserah, kita menantikan Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan persoalan hidup kita, menyerahkan problem, pergumulan kita. Di situ Tuhan akan memberi kita jalan keluar. Dan yang kedua, belajar peka dan taat tuntunan Tuhan. Tunggu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Peka, ya. Jadi belajar peka dan belajar untuk taat dengan tuntunan Tuhan. Seperti Yosua, taat tuntunan Tuhan. Ketika kita taat, pasti di situ ada jalan keluar. Dan yang ketiga, miliki keintiman dengan Tuhan. Ya. Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sampai kita mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar, saudara. Jangan pernah mencari jalan keluar dengan kemampuan sendiri. Belajar untuk bertanya, berserah kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah berikan jalan keluar, mungkin kelihatannya tidak masuk akal. Belajarlah untuk taat. Ketika kita taat, mujizat pasti terjadi. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari pemusik maju depan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena
kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara dikasih oleh Tuhan, baik saudara yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah, seringkali ketika kita berdoa minta jalan keluar kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar yang sederhana. Tuhan tidak pernah mempersulit kita. Tuhan tidak pernah minta syarat-syarat yang begitu rumit untuk mendapat pertolongan dari Tuhan, untuk mendapat jalan keluar dari Tuhan. Cuma seringkali kita tidak peka dan kita tidak taat kepada tuntunan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan yang sederhana, suruh kita berdoa. Kita pikir, oh sederhana sekali, mana mungkin. Masalahku yang begitu besar, masalah perusahaan yang begitu rumit, begitu sulit, multi kompleks, sangat complicated. Masa hanya berdoa? Saudara, memang Tuhan memberi jalan yang sederhana. Tapi ketika kita taat, maka terjadi mujizat yang luar biasa. Di saat kita berdoa, mujizat itu ada. Mujizat itu nyata dalam hidup kita. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berserah, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang maha kuasa, namun Engkau seringkali bekerja dengan cara sederhana. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan Tuhan. Sudah hamba-Mu sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba. Hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu pagi hari ini. Baik kepada mereka yang ada dalam gereja maupun mereka mengikuti ibadahnya di rumah. Bahkan setiap siapapun Tuhan yang menyaksikan YouTube ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau Tuhan yang besar pencipta langit dan bumi. Tetapi Tuhan, Engkau seringkali bekerja dengan cara yang sederhana. Engkau seringkali memberi jalan keluar kami dengan cara sederhana. Kau tidak pernah memberi kami persyaratan-persyaratan yang begitu sulit. Yang sulit, yang oh Tuhan, tidak mungkin kami bisa lakukan. Tapi justru Engkau memberi syarat-syarat yang sangat sederhana. Yang itu bisa kami lakukan. Itu bisa kami kerjakan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Aku bangga, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah menuntut syarat-syarat yang sulit buat kami. Kau memberikan hal yang sederhana yang harus kami, yang kami bisa kami lakukan. Tidak Tuhan terlalu besar. Tidak ada hal-hal yang aneh-aneh Tuhan tuntut dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau mengerti pergumulan mereka, mengerti apa yang menjadi kesulitan mereka. Tapi biarlah firman-Mu hari ini berbicara kepada mereka bahwa Tuhan tidak menuntut mereka hal-hal yang sulit untuk mereka kerjakan, untuk mendapat pertolongan dan jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Baik tim musik, pemuji, penyembah, tim multimedia. Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Ku tahu apa menjadi pergumulan mereka. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati segala upaya, usaha mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing yang mereka sudah punya keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami.
Tuhan terus memberi kesehatan, memberi kekuatan. Berikan kepada beliau panjang umur, sehat, kuat, sejahtera. Juga keluarganya. Dan juga semua tim gembala, staf diaken. Tuhan memberkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau tahu apa yang sedang terjadi di negeri ini. Namun kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih melindungi bangsa kami. Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini dan Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan jangan sampai bangsa ini hancur. Karena ada orang-orang yang terus berdoa untuk bangsa ini. Kami menolak semua roh perpecahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati pemerintah kami. Memberkati presiden dan wakil presiden kami. Semua para menteri, semua pemerintah daerah, Tuhan, Kau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana dan berakal budi, sehingga mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini, kemajuan bagi bangsa ini, dan juga damai sejahtera bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan gereja ini. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Biar kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan damai sejahtera. Dan kami nyatakan, kami yang datang ke gereja ini, kami tetap bersih dari virus-virus corona dan virus berbahaya lainnya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada di antara kami yang terpapar, tertular dan terinfeksi oleh virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua sehat walafiat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, sudah dikasih Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Saudara, marilah kita pulang dengan membawa segala berkat rahmat dan anugerah dari Bapa di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiran kita. Persekutuan yang manis menyertai kita, membimbing kita, menguatkan kita, menghibur kita, menopang kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita dan semua orang-orang yang taat kepadanya di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Engkau menuntut aku berlimpah-limpah, memperkuat daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, kesakitan tidak menimpa aku.